Halo sobat semua, salam pesona Indonesia. Nah, jumpa lagi nih di acara Bisik Bincang Asik yang akan membahas seputar program studi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Dan tentunya kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Dwi Aditya, yang akan membahas seputar program studi yang ada di Politeknik Makassar, khususnya perjalanan wisata. Eits, tapi saya tidak sendiri, tetapi saya ditemenin oleh Ketua Program Studi dari Perjalanan Wisata sendiri. Inilah dia Bapak Renol SPD MPD. Halo Bapak. Halo, selamat sore Selamat Adit. Apa sore. kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Baik juga ya. Nah, beliau ini merupakan ketua dari program studi Perjalanan Wisata nah teman-teman. Nah Pak, sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, saya punya tagline nih Pak. Boleh ya? Boleh, Boleh, boleh. oke. Jadi, jika saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman yang di rumah jawabnya, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Gimana, Pak? Oke. Oke, sekali lagi ya. Jadi, jika saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman di rumah jawabnya, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke? Oke. Oke, langsung aja ya. Bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bincang Asik. Oke, tepuk tangannya dong. Nah, Pak, sekarang kan banyak banget nih teman-teman di rumah dan sobat-sobat saya yang ada di luar sana bertanya-tanya nih, Pak. Gimana sih ini perjalanan wisata, Pak? Gimana sih ini ketika kita masuk ke jurusan ini? Boleh sih atau boleh nggak sih Pak Bapak jelasin sedikit mengenai profil dari program studi perjalanan wisata Pak? Baik, makasih. Kalau untuk perjalanan wisata adalah program studi Diploma 3, jadi masa belajarnya itu 3 tahun atau 6 semester. Program studi perjalanan wisata itu dia punya profil lulusan adalah sebagai seorang pemandu wisata atau tour guide, travel consultant, ticketing manager, ataupun juga travel manager, ataupun banyak lagi. Oke, nah jadi berarti itu teman-teman yang di rumah yang suka banget sama traveling ya Pak ya, Betul khususnya hobi-hobi sekali. juga untuk jalan-jalan ke destinasi wisata, ke tempat-tempat wisata, boleh langsung aja ke Prodi Program Studi Perjalanan Wisata. Nah, terus gimana sih Pak sistem perkuliahannya? Apakah kita hanya teori saja atau traveling aja Pak? Oh, Gimana enggak sih? dong. Kalau di prodi perjalanan wisata itu setiap hari kita melakukan kegiatan yang asik sambil belajar. Khususnya ada beberapa mata kuliah yang harus langsung praktek terus. Kemudian ada juga teorinya. Jadi komposisi mata kuliahnya itu antara 70-30%. Jadi 70%-nya itu adalah mata kuliah praktek dan 30%-nya itu mata kuliah teori. Nah, itu teman-teman jadi kita balance ya atau mungkin bisa lebih banyak prakteknya ya Pak Lebih ya. banyak prakteknya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ke lapangan untuk ya berwisata ya terutama Ya, Pak ya. untuk identifikasi objek Nah, wisata, apa yang harus kita lakukan supaya kita kalau kita bawa tamu, bawa tur, jadi pemandu seperti itu kira-kira. teman-teman ayo buruan gak usah ragu-ragu, ayo masuk di program studi perjalanan wisata. Betul sekali. Nah, Pak, jadi apa sih Pak kelebihan atau ada spesifikasi tersendiri buat perjalanan wisata ini Pak? Kalau di prodi perjalanan wisata itu kan kalau kita ingin jadi pemandu otomatis kita harus tahu dulu objek-objek wisata, kemudian detail-detailnya sebagai seorang pemandu ataupun seorang petugas reservasi tiket ya. Jadi kita sebelum kita bawa tamu, kita harus belajar dulu detailnya apa sih yang harus kita siapkan seperti itu kira-kira. Nah, terus banyak juga nih Pak, teman-teman yang di rumah dan sobat-sobat SMA itu bertanya, aku nggak bisa bahasa Inggris nih Pak, bisa nggak sih aku masuk di perjalanan wisata untuk jadi pemandu wisata? Kalau bahasa Inggris nggak masalah. Masuk di perjalanan wisata akan latihan bahasa Inggris, kemudian di Poltekpar juga punya ekskul bahasa Inggris, kemudian kita punya juga English Camp seperti itu. Jadi jangan jangan khawatir, tetap bisa belajar bahasa Inggris saat berkuliah di Poltekpar Makassar, khususnya di prodi perjalanan wisata. Nah, itu jadi gak usah takut ya untuk teman-teman di rumah langsung aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya basic nih ya contoh, nggak apa-apa, masuk aja dulu, nanti baru belajarnya ya Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Karena atmosfernya itu sangat mendukung, otomatis kita punya skill bahasa Inggris pasti akan bisa terasa. Nah, kemudian Pak,
di perjalanan wisata sendiri, apakah ada fasilitas-fasilitas yang disediakan sih Pak? Fasilitasnya pasti tentu yang sesuai dengan background perjalanan wisata. Kami punya ada laboratorium komputer reservasi, kami juga punya bus sendiri. Jadi kalau Anda mau pergi praktek tour, Anda nggak perlu bayar, cuma karena kita punya bus, Anda cuma bayar diri dan kita bisa mengunjungi objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, berarti ketika kita berkunjung ke tempat wisata kita nggak ini ya Pak, nggak membayar ya? Nggak perlu bayar, Transportasi? tinggal bawa diri aja, Tuh bawa makan teman-teman. diri ya. Nah kan, apalagi ayo buruan masuk di perjalanan wisata, khususnya buat kalian yang hobi jalan-jalan, Ya, yang travel, atau mungkin yang suka identifikasi tempat-tempat wisata gitu Betul Pak. sekali. Nah, kemudian Pak, apa aja sih atau mungkin ada kriteria untuk teman-teman di rumah agar diterima di prodi ini Pak? Syaratnya mereka lulusan SMA saja, itu aja sih. Seperti syarat untuk loncatan ke perguruan tinggi lainnya, nggak ada yang susah kok. Berarti nggak ada kriteria khusus ya Nggak untuk ada yang masuk di khusus, perjalanan wisata ya. ini. Nah, apa ya Pak? Kayak mungkin masih teman-teman di rumah itu gini, aduh aku masih takut, masih bimbang. Mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk mereka kayak nggak usah lagi ragu untuk masuk ke program studi ini ataupun masuk di Poltek Parma Makassar? Untuk Anda yang ingin mengembangkan karir, berwirausaha ataupun kerja, Anda langsung saja mendaftar di Poltek Parma Makassar, khususnya di Prodi Perjalanan Wisata. Nggak usah ragu, pokoknya di sini keterampilan Anda kami asah dan Anda keluar langsung bisa kerja. Wow, langsung bisa kerja ya Pak? Bisa kerja. Dijamin. Sebelum selesai pun mereka alumni kami mahasiswa kami sudah banyak yang kerja. Nah tuh, jadi nggak usah takut. Selesai dari sini kita bisa langsung kerja ya, ataupun mungkin pas sebelum lulus pas sudah kerja duluan gitu Pak ya. Nah kemudian ketika kita di perjalanan wisata, apa ya? Mungkin mata-mata kuliahnya itu apa saja Pak? Selain dari mungkin bahasa asing, bahasa Inggris itu Pak? Mata kuliah inti ya terutama ya pemanduan, teknik pemanduan, kemudian teknik melakukan penempahan tiket, kemudian ada juga bahasa asing dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Bahasa Jepang paling banyak ya. Bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang. Buat adik-adik yang mau jadi Naruto silahkan daftar di perjalanan wisata. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Nah, jadi ini aku juga punya info penting bahwa ketua program studi dari perjalanan wisata ini adalah guru bahasa Jepang. Ya, nah, betul untuk sekali. teman-teman di rumah yang mungkin suka dengan anime-anime ya, boleh langsung aja join di perjalanan wisata karena kalian akan diajar langsung oleh gurunya ya. Oke. Betul sekali. Kemudian Pak, apakah dari perjalanan wisata ini untuk biaya SPP-nya itu sama atau mungkin beda Pak? Ya, untuk di Poltekbar semua program studi itu sama biaya masuknya 1.400.000. Jadi nggak mahal, sama sekali nggak mahal. Sama sekali nggak mahal untuk kalian yang memang benar-benar niat ya Pak. Betul mau sekali. berkuliah di Poltekpar. Karena Poltekpar banyak banget tentunya informasi-informasi ataupun toleransi-toleransi untuk kalian yang memang bakatnya itu ya luar biasa. Apalagi suka public speaking, jadi pemandu wisata, boleh langsung join di perjalanan wisata. Diploma 3 perjalanan wisata. Nah, Diploma 3 perjalanan wisata. Nah, untuk itu teman-teman yang di rumah bisa juga komen-komen di bawah atau share-share juga untuk live ini karena pasti banyak banget teman-teman yang belum tahu tentang Poltekpar. Jadi dari kalian orang lain bisa tahu tentang Poltekpar khususnya di program studi perjalanan wisata. Oke, Pak. Terus kemudian prospek kerjanya nih Pak, apakah ada spesifikasi juga nih Pak untuk nanti ketika mereka lulus? Apakah hanya jadi pemandu wisata saja Pak? Kalau di perjalanan wisata kita nggak hanya mengasah mereka teknik pemanduan mereka, tidak hanya mengasah teknik reservasi mereka, tapi kita juga asah cara mereka berbicara di depan publik, cara mereka menginterpretasikan produk. Itu banyak dari alumni kita yang tidak hanya bekerja di dunia travel, tapi juga banyak bekerja di perhotelan ataupun perbankan serta menjadi pegawai negeri. Jadi nggak harus monoton ya Pak, Nggak kita harus bekerja monoton. sebagai pemandu wisata ya. Sangat-sangat luas prospek kerjanya. Oke,
Kemudian ketika kan pasti kalau kita berkuliah ya berbicara soal kuliah Pak, pasti kita ada namanya magang. Itu Betul. kita magang di tempat-tempat apa saja atau mungkin ada kolaborasi tersendiri dari perjalanan wisata ini Pak? Baik, betul sekali. Kalau diploma tiga perjalanan wisata, tentu ruang lingkup magangnya adalah di travel ataupun di eh, instansi pemerintah seperti di imigrasi. Kami juga ada kolaborasi dengan travel yang melakukan apa namanya wisata kapal pesiar. Jadi beberapa kapal pesiar yang berlabuh di Sulawesi Selatan itu kami yang melakukan excursionnya atau pemanduan seharian gitu. Pemanduan Jadi singkatnya. banyak banget tempat-tempat yang bisa ditempati untuk magang di perjalanan Banyak wisata ini sekali. ya Pak. Kemudian ini Pak, kemudian apakah ada proyek tersendiri atau ada kegiatan tersendirinya sih untuk perjalanan wisata ini Pak? Eh, Kalau perjalanan wisata mereka itu kan idealnya harus menghasilkan sebuah produk untuk mereka menandakan mereka siap bekerja di dunia industri pariwisata ataupun mereka berwirausaha di bidang perjalanan wisata. Gitu. Wah, jadi banyak banget ya tentunya untuk teman-teman di rumah bisa tahu tentang perjalanan wisata. Jadi untuk teman-teman nggak usah lagi ragu. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan langsung karena yang jawab ini loh ya. Langsung kita datengin ya. Kita undang dari ketuanya Betul ya. sekali ya. Oke. Kemudian berbicara lagi mengenai perjalanan wisata, Pak. Pasti orang juga di rumah tahu nih, Pak, bagaimana kita menjadi seorang pemandu wisata yang baik dan benar. Itu kita memang harus identifikasi terlebih dahulu atau kita bisa searching nih, Pak, lewat Google Media gitu, Pak. Oke, Tentang jadi wisata, destinasi wisatanya oke. itu, Pak. Jadi begini, Adit ya. Iya, Kalau seorang pemandu itu mungkin bagi seorang tamu yang mau berkunjung ke tempat wisata, mereka sudah lihat di internet. Tapi ada beberapa yang kita sudah pelajari tekniknya, detailnya itu tidak ada di internet misalnya. Jadi misalnya saudara Adit ini sering ke Ramang-Ramang ya, oke. Cuma Ramang-Ramang cuma mau lihat ini pemandangan lautnya, pemandangan sungainya, kemudian kampungnya, suasana di dalam. Tapi sebenarnya ada banyak lagi hal-hal yang detail yang sangat mengasihkan yang bisa kita gali di situ. Misalnya kita bisa melihat kita bisa menyaksikan kelelawar atau di sore hari itu namanya bird watching, itu atraksi wisata yang sangat 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 menyenangkan di situ ya. Oh, berarti kita ada memang pelajaran terkhusus ya, Pak, untuk Betul jadi seorang sekali, pemandu wisata. melakukan interpretasi pada sebuah objek wisata itu sangat penting. Sangat penting ya. Sangat Jadi penting. nggak harus kita lihat di Google Media. Jadi Ya. ada memang pelajaran khususnya untuk Betul menjadi seorang sekali pemandu ya. wisata. Yang perjalanan wisata itu adalah kita melakukan pengalaman yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan. Jadi untuk kalian yang pengen banget jadi profesional seorang pemandu wisata, daftar di mana, Pak? Di D3 program studi perjalanan wisata. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalau diploma 3-nya itu kan ada 3 tahun dan setelah itu kita bisa lanjut ke diploma 4-nya. Jadi kita punya keunggulan memiliki 2 ijazah. Setelah Anda lulus diploma 3, Anda bisa bekerja ataupun melanjutkan ke diploma 4-nya. Seperti Wow, itu. keren banget ya teman-teman. Jadi apa ya? Pasti banyak banget nih juga untuk dari program studi ini kita menekankan bahwa kita menjadi seorang yang profesional tentunya Betul ya Pak sekali. ya. Betul sekali. Kita bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan sekedar kita bersenang-senang, tetapi kita juga belajar sambil bersenang-senang tentunya. Nah, kemudian kita seorang misalkan ya Pak ya, contoh hal kecil aja, contoh aku mau masuk nih ke program perjalanan wisata, tapi takut nanti kita kayak nggak bisa nih untuk public speakingnya itu Pak, takut banget nih. Jadi nggak harus jadi pemandu wisata ya Pak ya Harus tentunya ya. Banyak sekali prospek kerja yang ada di diploma 3 perjalanan wisata. Beberapa profil lulusan tidak harus menyaratkan Anda menjadi seorang pemandu wisata. Anda bisa sebagai seorang travel manager, ticketing manager, ataupun seorang tour konsultan. Wow, bagus banget. Jadi kita menjadi seorang yang profesional di bidangnya masing-masing tentunya ya, Betul Pak ya. sekali. Khususnya itu memang kita berlatih untuk menjadi pemandu wisata itu basic banget untuk kalian ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang di rumah ya.
di rumah, contohnya di rumah atau yang lagi nonton, boleh banget langsung aja di klik 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 atau di like like aja sepuasnya sesukanya ya teman-teman. Nah, kemudian aku ingetin juga untuk kalian semua yang belum tahu tentang Politeknik Makassar, bisa langsung cek aja di Instagramnya Politeknik Pariwisata Makassar yang centang biru loh ya. Yang centang biru karena di sana banyak banget informasi-informasi terupdate dan terkini mengenai program studi yang ada di Politeknik Makassar. Tapi untuk hari ini khususnya perjalanan wisata aja yang dikepoin ya. Betul sekali. Betul sekali Pak. Apa ada Instagram tersendirinya sih untuk program wisata ini Pak? Ada ya. Ada. Agar teman-teman di rumah ini bisa kepoin aja langsung ke Instagramnya perjalanan wisata gitu ya. Jadi aku mau ingat lagi sekali lagi untuk teman-teman ya, langsung aja cek aja Instagramnya Politeknik Makassar yang centang biru. Aku udah berapa kali ngetin ya, 3 kali 4 kali nggak apa-apa. Ini demi untuk teman-teman ya Pak ya. Ya, betul sekali. Karena kita juga pengen banget untuk adik-adik di luar sana bergabung bersama kami di Politeknik Pariwisata Makassar tentunya. Dan tentunya lagi khususnya ada di perjalanan wisata. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah kemudian Pak, gimana sih Pak kalau kita berbicara lagi nih ya, lagi mengenai seputar perjalanan wisata atau mungkin wisata-wisata ada luar sana. Kita punya tempat-tempat khusus atau memang objek-objek yang terkenal aja yang kita datengin, atau memang kita mengidentifikasi tempat-tempat yang memang kayak jarang banget dikunjungi orang Pak? Kalau di program studi perjalanan wisata, karena kita berusaha membawa customer itu ke tempat wisata, otomatis kita harus lebih mendalami objek wisata yang sudah siap atau sudah ready atau sudah terkenal itu. Jadi tempat yang sudah ready itu kita eksplor lagi di situ. Kita tawarkan produknya di situ. Oh, oke. Jadi jika kita ke tempat wisata itu kita memandu untuk teman-teman agar tahu lebih detail kembali mengenai destinasi wisata itu. Kemudian nih Pak, kalau misalkan kita ke tempat wisata memang ada ya, kita kan dari tour sendiri atau memang tour dari sananya, tour guide dari sananya dari tempat wisata itu, atau memang dari kitanya Pak? Karena kita untuk tur itu sebagian dari praktek lapang, jadi otomatis mahasiswa itu sendirilah yang mengatur bagaimana mereka menjadi pemandu, bagaimana mereka mengatur perjalanan itu, berapa konsumsinya dan sebagainya. Itu mereka perlu, perjalanan itu mereka perlukan agar nanti setelah mereka lulus mereka bisa membawa tamu ataupun bekerja di travel. Oh, berarti kita di tempat wisata memang pure dari kita ya, dari kita mengkonsep bagaimana kegiatannya, acaranya, flow-nya itu semua dari kita. Ya. Oh, keren banget. Jadi teman-teman perlu tahu juga bahwa di perjalanan wisata ini kita diajarkan menjadi seorang yang profesional di bidang pariwisata tentunya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Aku ingat lagi, boleh nggak sih untuk teman-teman komen-komen aja, tanya-tanya mengenai perjalanan wisata. Takutnya kita kehabisan waktu nantinya nggak sempet tanya. Masih sempet dong. Tanya Daftarnya aja. di sini. Iya, Mana? di sini ya. Oh, di sini aja Pak ya. Sini aja. Nanti bisa di follow Instagramnya apa Pak untuk perjalanan wisata? Di tag-nya di di Politeknik tag aja Makassar, ya. Oke, kemudian boleh. masuk di situ, di Instagramnya ada. Oh boleh, nanti juga teman-teman yang kepo-kepo bisa langsung DM aja di Instagramnya Politeknik Pariwisata Makassar. Centang biru ya. Centang biru. Oke. Nah Pak, sekarang kita boleh ya berbicara lagi mengenai mungkin dari sisi bapaknya ya, boleh ya? Dari sisi sayanya. Iya boleh. Nah bapaknya kan sebagai ketua ya dari program wisata ini, dari perjalanan wisata ini. Susah nggak sih Pak untuk ngajarin ini anak-anak di perjalanan wisata? Mungkin ada yang bandel atau mungkin ada yang membangkang gitu Pak? Karena kita punya mahasiswa itu berasal dari berbagai latar budaya yang berbeda, otomatis mereka punya karakter itu berbeda-beda. Ada yang dari timur sana, ada yang dari sebelah barat Indonesia, ada yang dari utara Indonesia. Itu semua mereka itu sebelum belajar mereka mengikuti pendidikan sikap dasar profesi. Jadi mereka harus kenal yang namanya dunia pariwisata, khususnya peraturan-peraturan yang ada di Politeknik Pariwisata. Jadi setelah mereka belajar
pasti ada perubahan dari dalam mereka. Jadi nggak harus ya kalian udah profesional ya, nggak harus masuk Nggak harus sebagai orang masuk. yang profesional ya, Ya. karena kalian juga akan diajari di sini. Jadi untuk teman-teman yang emang nggak ada basic banget nih tapi pengen masuk, ya boleh banget tentunya Pak ya. Sangat-sangat boleh. Nah karena ya kita memiliki orang-orang yang profesional di bidang pariwisata tentunya. Nah untuk teman-teman juga yang di rumah ya, halo, yang di rumah masih standby nggak sih? Kalau masih standby, langsung aja di komen-komen ya, di komen-komen, di like-like dan di share-share ya live Instagramnya kita di hari ini ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 25, Tanggal 25 ya hari ini. Nah, April 2020. jangan nyesel ya, karena nanti kita kehabisan waktu, kalian nggak bisa berbincang lagi tentunya kepada ini beliau yang sangat terhormat banget ya. Langsung ya kami datengin langsung dari Ketua Program Studi Perjalanan Wisata. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mau nanya ke siapa langsung aja nanya ke ketuanya dong ya. Siap. Siap. Nah, bahkan tadi kita membahas soal bahasa Jepang nih. Berarti jadi pemandu wisata itu ada bahasa Jepangnya juga ya, Pak? Tentu, kalau di perjalanan wisata kan ada beberapa bahasa asing pilihan. Benar. Jadi anak-anak itu nggak mesti harus belajar bahasa Jepang. Mereka bisa milih bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ataupun bahasa Jerman. Itu tergantung dari pilihan mereka, seperti itu. Nah, kan banyak banget Banyak pelajaran-pelajaran. sekali. Kan, Pak ya, masih banyak pelajaran-pelajaran yang dapat diambil ataupun bahasa-bahasa asing yang sangat kece, sangat keren yang bisa kalian pelajari tentunya di Poltekpar aja. Dan khususnya ya, aku tekenin nih hari ini ya. Perjalanan wisata aja. Perjalanan wisata aja. Benar. Di PW-in aja. Ya, PW-in aja. Nah, jadi agar kita nggak awkward dan nggak tegang, boleh ya kita sekali lagi tagline ya Pak yang tadi. Tagline boleh ya? lagi. Iya. Jadi jika saya bilang bisik bincang asik, nanti Bapak dan teman-teman di rumah jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke Pak? Oke, langsung aja ya. Bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nggak nonton nonton bisik. Yeay. Nah, jadi kita sudah panjang lebar nih untuk membahas seputar program studi perjalanan wisata. Jadi apalagi teman-teman, ayo buruan langsung aja kita join di Poltekpar dan khususnya di program studi perjalanan wisata. Karena apa? Karena kita masih membuka pendaftaran ya Pak ya. Betul sekali. Nah, masih buka pendaftaran sampai tanggal 4 Mei. 4 Mei. 4 Mei. Buruan. Buruan. Tinggal lagi berapa minggu? 2 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu ya. Satu minggu. Ya hampir 2 minggu lah ya Pak. Nanti kalian bisa langsung aja ketemu ya kalau misalkan berkunjung ke Poltekpar, langsung aja bisa ketemu nanti ya Bapak. Kita Tungguin atur kami jadwal. di Car Free Day. Nah, Car Free Day ya. Car Free Day itu kita akan juga membawa info-info terbaru ya. Seperti itu buat teman-teman. Langsung daftar di Car Free Day, langsung lulus. Oh, langsung Pak ya? Boleh ya? Boleh daftar dulu kan Oh, ikut tes. daftar Ya. dulu gitu Ikut tes ya. namanya kan ya. Bocoran nih ya. Bocoran. Daftar di Car Free Day aja. Ya. Car Free Day dan milih jurusan apa Pak? Perjalanan wisata. D3 ya. D3. Oke. Catat D-nya dan 3-nya. Nah, jadi untuk teman-teman gak usah ragu, bukan hanya jurusan ini tapi banyak banget jurusan-jurusan yang ada di Poltekpar Makassar. Kita nggak bisa sebutin satu persatu, nanti kalian nggak kepo lagi, nanti kalian nggak cek dong Instagramnya Poltekpar. Makanya aku kasih penasaran buat kalian agar kalian bisa cek langsung sekarang juga ya Pak ya. Betul Nah, sekali. kepoin aja sekarang di Instagramnya Politeknik Pariwisata Makassar yang centang biru. Aku udah berapa kali ngomong ya centang biru Pak. Gak apa-apa, kita nyomongin diri aja gak apa-apa ya. Ya, betul sekali. Centang biru itu susah loh Instagram. Susah banget. Susah banget. Nah, kemudian kita balik lagi ke topik nih, perjalanan wisata ya, perjalanan wisata. Jadi dari tadi kita sudah ngomong prospek kerjanya, kita sudah ngomong dari profilnya bagaimana, kriterianya bagaimana, untuk teman-teman yang kolaborasi dengan industri di luar sana bagaimana. Kan banyak banget emang di kampus kita ya Pak tentunya. Kita bisa kolaborasi di industri ternama ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, bisa nggak sih Pak Bapak kasih tekanan nih untuk anak-anak di luar sana agar masuk di jurusan ini gitu Pak? Kalau ingin berkarir di dunia perjalanan, khususnya di industri travel, daftar saja langsung di D3 Perjalanan Wisata. Anda akan belajar lebih detail tentang dunia
perjalanan wisata. Nah, jadi juga ini ada info lagi ya bahwasanya kita nggak tegang ya Pak kalau Nggak misalkan di tegang, perjalanan wisata. ya. Kita jalan-jalan sambil bersenang-senang tentunya. Fun learning. Nah, fun learning. Nah, untuk kalian-kalian yang apa ya? Yang suka Yang healing-healing. suka healing-healing, Ya, ya. yang suka staycation. Nah, ya. suka staycation, yang suka menjelajahi tentunya ya, Ya, suka. betul. Kan biasa ada tuh yang wah indah banget nih, wah Ya. indah banget nih, wah indah banget. Langsung aja ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Masuk aja di sini. Aku tekanin ya, masuk aja di sini. Di mana Pak? D3 D3 Perjalanan Wisata. Wisata. Oke. Nah, ada lagi nih aku mau sampaikan buat teman-teman di rumah bahwasanya kita masih ada bisik-bisik selanjutnya di program studi lainnya. Tapi untuk hari ini aku maunya kita fokus aja ya Pak ke Perjalanan wisata. Oke. Nah Pak, kita juga kan di perjalanan wisata pasti menggunakan seragam tentunya Pak. Betul sekali. Nah, apakah seragamnya itu kita kece nggak sih Pak nanti kalau kita pakai di perjalanan wisata? Kece dong. Kece dong ya. Setiap program studi itu punya kebanggaan seragam masing-masing. Khususnya Diplomatika Perjalanan Wisata, identitas warnanya warna kuning. Warna kuning. Jadi kita kalau praktek ada baju seragamnya Pak. Baju seragam ada baju alma mater juga. Jadi kita nggak sembarang ya untuk memakai pakaian untuk nanti kita kerja di lapangan. Kita disediain oleh Poltekpar dan program studi perjalanan wisata baju praktek yang dominan warna kuning. Karena apa? Karena ya biar mencolok aja ya Pak di luar sana kelihatan. Ciri khas seorang pemandu berada di tengah keramaian dapat langsung dilihat. Oke, jadi ketika ada di jarak jauh nih kita lihat, warna kuning pasti ini perjalanan wisata gitu ya. Tapi nggak sembarang warna kuning ya. Warna kuning. Kuningnya kuning master, bukan Iya. kuning yang lainnya. Ya gitu. Kuning lain. Jangan kuning langsat ya Pak. Bukan. Nanti pakaiin body dong. Nah benar, nanti takutnya kalau teman-teman di luar ketemu yang warna kuning, nanti bahasnya lagi, perjalanan wisata enggak teman ya enggak. Kita punya warna khusus. Kuning Kepo master. warnanya kayak apa? Makanya langsung join aja di perjalanan wisata ya Pak ya. Betul sekali. Wah, kita sudah ngobrol ini banyak banget tentang perjalanan wisata ya Pak ya. Ya. Kita juga nggak berasa nih berapa lama kita stay untuk kalian di sini. Makanya aku mohon banget untuk kalian teman-teman yang di rumah bisa langsung aja ya di komen-komen ataupun di like aja Instagramnya Politeknik Pariwisata Makassar. Nah jadi bukan hanya hari ini ya bisiknya, aku mau tekanin lagi bukan hanya hari ini bisiknya, besok kita masih ada dan ada beberapa juga program studi yang akan kita bahas bersama ketua-ketua masing-masing prodi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk itu aku mau sampaikan lagi untuk teman-teman di rumah. Aku nggak bosan-bosan untuk nyampein ke teman-teman karena aku memang mau kalian yang di rumah itu langsung join aja ke Poltekpar ya. Karena Bapak Reno SPDMP ini menunggu kalian ya di Poltekpar tentunya di perjalanan wisata ya Pak ya. Tunggu buat kalian yang ingin berkarir di dunia perjalanan atau mau jadi pemandu atau punya travel sendiri, silahkan gabung di Prodi Perjalanan Wisata Diplomatika. Wow, keren banget ya tentunya. Apalagi ya kita mau bahas Pak ya. Kita kayaknya sudah mengulik secara detail atau mungkin kurang detail nggak apa-apa ya karena kita juga terbatas oleh waktu. Untuk kalian bisa langsung aja DM nanti di Instagram Poltekpar Makassar karena akan dijawab oleh langsung ya dari adminnya Poltekpar Makassar. Nanti akan diarahkan kemana. Atau mungkin jika tidak mau lewat online kalian bisa datang langsung aja di Poltekpar Makassar. Cari aja di Maps, ada kok paling gede tuh nanti namanya ya. Seperti itu. Nah, waduh, kita sudah kurang lebih berapa lama ini kita ya bersama kalian dan tentunya bersama juga Bapak Renol SPD MPD untuk membahas seputar program studi yang ada di Poltekpar khususnya program studi perjalanan wisata. Tapi sebenarnya kita nggak mau berpisah ya Pak ya sebenarnya. Tapi gimana ya kita juga terhalang waktu gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah sedih, nggak usah ragu bahwa kita masih banyak info-info terbaru yang akan terupdate di Poltekpar Makassar. Nah sebelum kita tutup lagi nih Pak ya, sekali lagi aku mau tagline nih Pak. Boleh nggak sih Pak? Ya. Kita kan tekenin karena bisik ini juga satu Bincang asik. Nah, program yang mana kita akan membahas semua program studi untuk teman-teman yang paling kepo dengan Poltekpar Makassar. Oke, jadi nanti
tagline-nya, jika saya bilang bisik bincang asik, nanti teman-teman di rumah dan Bapak bisa jawab. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, yang semangat ya. Langsung. Oke, bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke. Nah, kita sudah kurang lebih 45 menit ya. Wah, 1 jam lah ya kita nemenin Anda di rumah. Ya, apa ya? Nggak usah apanya, langsung saja daftar di Tega Perjalanan Wisata. Nah, nggak usah ragu ya tentunya, nggak usah ragu ya. Oke, saya sebagai host di hari ini, Dwi Aditya bersama Bapak Reynold mengucapkan terima kasih untuk kalian udah nonton, udah stay yang ada di live itu. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold ya. Kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih, selamat. Kita sudah berbincang-bincang asik mengenai program studi perjalanan wisata. Nanti Bapak bisa ya kalau ketemu sama lagi teman-teman di rumah yang berkunjung ke Poltekpar ya. Boleh langsung ke poin ke prodi kami atau langsung ke Poltekpar, nggak apa-apa. Nah, oke. Apalagi ya? Itu saja ya. Aku juga mau ingetin lagi bahwa besok masih ada bisik tentang program studi lainnya, nanti kepoin aja di Instagramnya Senat Mahasiswa. Saya Dwi Aditya pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di bisik selanjutnya. Bye bye.